Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Aywarinda, perwakilan dari kelompok 8 Profesi Pendidikan dari kelas PG PAUD Reguler C, mata kuliah Profesi Pendidikan oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Handus Damaywati Re, MPD. Nah, di sini saya mempresentasikan tugas laporan mini riset yang saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Adapun teman-teman saya yaitu Junika Cecilia, ada Sela Hardianti, Anissa Karola Barubarus, dan Kak Jihan Salsabila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang melatar belakangi mini riset kami. Nah, adapun pendahuluan latar belakangnya ialah profesi di dalam dunia pendidikan dikenal dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam arti lain, pendidik mempunyai dua arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Secara alamiah, semua anak sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar bisa berkembang dan tumbuh secara wajar. Pendidik sebagai sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah dan juga membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya agar menjadi suatu tujuan hidup yang optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuannya pendidik atau seorang guru. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa. Juga guru menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan berkembang untuk masa depan yang cerah. Baiklah, saya Sela Hardianti. Di sini saya ingin meneruskan bab 3, yaitu kajian teori. Keterampilan dasar mengajar guru atau teaching skill yang sering disebut juga dengan keterampilan mengajar sangatlah penting dalam melaksanakan pembelajaran untuk kelancaran proses belajar mengajar. Menurut Kiryacho 2007 hal 4, pendapat tersebut berarti bahwa keterampilan mengajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas dan diskrit dan koheren yang mengajar dapat dilakukan oleh guru untuk mendorong pembelajaran anak. Dari pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa keterampilan belajar mengajar merupakan beberapa aktivitas atau kegiatan yang berbeda, namun saling berkaitan yang dilakukan oleh guru untuk mendorong pembelajaran anak. Selain itu, keterampilan dasar mengajar dapat didefinisikan sebagai kemampuan minimal yang harus dicapai oleh calon guru. Sedangkan guru menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2015 adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar guru merupakan kemampuan minimal dan kegiatan dan aktivitas yang kompleks, namun masih saling berkaitan yang harus dimiliki tenaga pendidik profesional atau guru untuk menjunjung pembelajaran anak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Junika. Baiklah, saya Anissa Karola Barubarus akan menjelaskan materi selanjutnya. Keterampilan mengajar guru yang diterapkan dalam penelitian ini hanya sebatas keterampilan dasar, yaitu meliputi keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, dan keterampilan mengelola kelas. Bertanya dalam perspektif pembelajaran dapat didefinisikan sebagai strategi yang digunakan guru untuk membantu
siswa dalam mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan berpikir. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapat jawaban atau balikan dari orang lain, yaitu ini adalah menurut pendapat Barnawi pada tahun 2012. Menurut Saud pada tahun 2010, keterampilan bertanya dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya tingkat dasar dan keterampilan bertanya tingkat lanjut. Keterampilan bertanya tingkat dasar ialah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan untuk mengetahui daya ingat peserta didik. Sedangkan keterampilan tingkat lanjut adalah kemampuan bertanya seorang guru dalam pembelajaran untuk mengetahui kemampuan berpikir peserta didik yang lebih kompleks. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Keterampilan memberi penguatan merupakan keterampilan yang sama pentingnya dengan keterampilan bertanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pembelajaran menurut Saud tahun 2010, penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Dan menurut Barnawi tahun 2012, penguatan adalah respon positif dalam pembelajaran yang diberikan guru terhadap tingkah laku positif peserta didik yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkah laku tersebut. Seperti contoh yaitu ketika anak melakukan hal yang positif, lalu guru memberi penguatan seperti memberikan jempol dan berkata, "Kamu hebat, kamu pintar," maka anak akan merasa senang. Jika anak merasa senang, maka kemungkinan anak melakukan hal positif itu akan meningkat. Kemudian, pengertian pengelolaan kelas menurut Saud tahun 2010 adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif, serta mengembalikannya jika ada gangguan dalam pembelajaran. Seperti contoh yaitu ketika guru menyampaikan materi, maka guru harus sekreatif mungkin agar anak tetap fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Lalu, ketika kelas tiba-tiba tidak kondusif kembali, maka guru harus mengembalikan kondisi tersebut agar kondusif kembali, seperti contohnya bertepuk tangan agar anak fokus terhadap guru, atau guru bernyanyi untuk mengembalikan fokus anak, dan mungkin bisa guru membunyikan kerincingan agar mengembalikan fokus anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Junika Cecilia, saya akan melanjutkan materi tentang bab 3, yaitu tentang pembahasan, yaitu analisis pembahasan tersebut, di mana video tersebut mengajarkan profesi guru sebagai pengajaran tanpa perkembangan anak pada guru usia dini melalui visi, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Perkembangan emosional anak juga diterapkan sebagai guru PAUD tersebut dengan cara melibatkan secara langsung kegiatan belajar melakukan peranan praktik seperti proses perhitungan dan lainnya. Adapun kekuatan penelitian yaitu bagaimana seorang guru PAUD yang sedang menyampaikan materi pembuka pada proses belajar mengajar, di mana lebih suka dilakukan dengan cara happy dan ketawa-ketawa agar si anak tersebut merasa tidak tegang dan tidak canggung dalam proses mengajar. Adapun kelemahan dalam penelitian dari video tersebut yaitu banyaknya materi yang diterapkan tahap pembuka, jadi sedikit lama menuju proses belajar direncanakan